Tolong Ustadz jelaskan tentang Islam moderat. Sekarang saking banyaknya orang, sudah beda-beda tipis antara moderat dengan mudorot. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Ekstrim kiri mengatakan Nabi Isa anak zina. Ekstrim kanan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Maka Islam itu sudah moderat. Islam itu sudah moderat. Dia jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya pertengahan. Nabi Isa tidak anak Tuhan, tapi dia juga bukan anak zina. Wa ummuhu siddiqah, ibunya orang yang benar. Maka yang benar adalah dia Rasul utusan Allah. Jadi kalau ditanya Islam moderat itu apa? Islam moderat itu kita, Islam ahlus sunnah, berpegang kepada sunnah dan berjamaah. Minta dijelaskan tentang antum tinggal tulis saja apa yang antum cari. Di kemarin ada yang nanya tentang apa, kemarin orang bertanya yang anak bilang pakai aja apa kok sedikit. Oh iya, tentang hukum tidur setelah sholat subuh. Apa hukum tidur setelah sholat subuh, kata dia. Padahal mudah aja nyarinya di situ. Tulis saja UAS tidur subuh. Coba tulis UAS tidur subuh, habis itu enter. Langsung dapat. Bagaimana hukum tidur setelah subuh? Bolehkah tidur setelah subuh? Jadi saya selalu kalau ditanya, pakai aja akalmu agak dikit aja, insya Allah ketemu jawaban-jawaban saya. Tulis sedikit aja. Ustadz, bagaimana hukumnya tentang kredit? Tulis aja situ, UAS kredit. UAS kredit. Nah, ya, ketik ya, UAS kredit. Langsung dapat. Hukum kredit motor, tanya jawab kredit riba. Udah aja. Ustadz, bagaimana dengan aliran sesat? Buat aja situ, UAS sesat. Langsung dapat. Lain jawabnya, UAS dituduh orang sesat. UAS membantah aliran sesat. Ada semua. Tinggal cari. Ada anak berumur 4 tahun, ayahnya meninggal. Sampai saat ini dia selalu mencari ayahnya. Anak tersebut ada di tengah-tengah kita. Apa yang harus kami lakukan agar anak tersebut tidak lagi mencari ayahnya yang setelah meninggal? Bawa dia ziarah ke makam ayahnya. Apa dalilnya? Nabi dibawa oleh Aminah berziarah ke makam Abdullah. Ditunjukkan dia bahwa ayahmu sudah meninggal. Di dalam ini dia, Allah akan membukakan pintu hatinya. Dia tahu bahwa udah meninggal. Jangan dibohongi. Ayah di mana, Ma? Ayah pergi, bentar lagi pulang. Itu namanya prank. Anak jangan di-prank. Bawa dia ziarah. Ini makam ayahmu, dia sudah meninggal. Bacakan doa ya, Nak. Diangkatkannya tangan, menangis dia, tahu dia ayah sudah meninggal. Kau mesti jadi anak yang baik, nasihati, dia lebih baik. Jangan bohongi anak. Bagaimana pendekatan dalam dakwah kepada saudara kita yang belum paham agama, masih terlibat dalam hal-hal yang melanggar syariat, agar mereka tersentuh dengan dakwah yang kita sampaikan? Saya berdakwah kalau datang ke satu daerah 3. Pertama, saya mesti menyentuh akar rumput, jumpa dengan semua lapisan masyarakat, baik yang udah taubat, hijrah maupun yang belum. Maka saya minta dakwahnya di tanah lapang. Itu kalau saya ngomong di tanah lapang semua, yang pezina, yang peminum khamar, pemabuk, judi online, semua. Yang kedua, ngaji dalam masjid. Itu biasanya habis subuh. Yang ketiga, komunitas di kantor-kantor, pengacara, dokter, saya sampaikan. Tapi ada namanya dakwah fardiyah. Kalau itu dakwah jamaiyah, tabligh akbar. Dakwah fardiyah melalui ngobrol. Kamu masih belum sholat? Belum. Terus nanti kalau mati bawa apa?
Jangan urus-urus saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Inilah dakwah, dakwah itu personal. Kamu kok belum pakai jilbab? Ah, nantilah tunggu tua. Emang malaikat maut yakin datang setelah tua? Malaikat maut sekarang cepat datangnya. Sekarang ini banyak orang mati mendadak. Kenapa? Karena banyak yang lahir mendadak. Jadi dakwah personal itu tidak selamanya pakai dalil, lebih banyak. Saya ketemu bapak-bapak, saya ini orangnya nggak suka ngaji, nggak suka pengajian, nggak suka sama ustadz. Terus bapak taubatnya gimana? Istri saya waktu malam dia ngomong gini, nanti kalau abang mati gimana bang? Dia nggak ada ceramah 1 jam tabligh akbar. Kalau abang mati gimana? Ternyata kalimat yang dari dalam hati sampainya ke hati. Suaminya ngomong ke saya, pas saya mau tidur malam saya terpikir, nanti kalau abang mati gimana? Itulah sebab dia bertobat. Yang dulu hati yang paling dalam. Ibu mungkin bukan ustazah, bukan profesor, bukan syekh, tapi kata-kata ibu bisa menusuk sampai ke dalam hati. Apalagi hati bapak, banyak yang sudah lama tertusuk. Apa kiat-kiat menjadi dai profesional dan masyhur seperti ustadz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya. Karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan. Baru 1 suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer. Sampai hari ini saya tak punya kartu nama untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung setiap subuh Sabtu ngajar hadis selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu. Direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun, ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya manfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya iklannya jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat. Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan. Akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha, sholat duha. Dalam hati kita, kau aja nggak sholat duha. Paksa-paksakan sholat duha. Jadi sebelum kemari tadi, wudhu dulu, sholat duha 2 rakaat, baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008 dengan sekarang 2022, beda. 14 jam itu terjadi perubahan. Cara menyampaikan, jam terbang itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Komunikasi 2, komunikasi lewat tulisan dan komunikasi lisan. Jadi latihan menulis. Saya sampai sekarang blog saya masih hidup. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustadz apa hukumnya kredit? Tulis saja di Google itu, Somad Moroko kredit. Kalau mau lihat blog saya, adik-adik nanti tulis blog. Blog nggak hilang dan gratis. SOMADMOROCCO spasi kredit. Nanti setiap baca kitab masukkan ke dalam, langsung dapat.
Blog somatmorocco.blogspot.com. Saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini umurnya udah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kita pengajian, kalau ada pertanyaan jamaah ditulis, itu membantu kita untuk mengingat lagi dan berkomunikasi tulisan. Lalu kemudian komunikasi lisan, ngomong. Ceramah kalau bisa di kultum, direkam, habis itu tonton. Oh, tadi selama ngomong kakinya terlalu lebar. Oh, tadi selama ngomong kepalanya terlalu miring ke kiri. Oh, tadi selama ngomong tuh matanya terlalu banyak ngelihat perempuan. Jadi orang mungkin segan untuk nasihati kita. Ustaz dari tadi tangannya kok kiri terus. Oh, jadi komunikasinya mesti baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa status anak zina tidak bisa nasabnya bersambung pada ayahnya kalau dia perempuan. Ayahnya tak boleh jadi walinya kalau harus ganti dengan wali hakim. Dalam ajaran Islam kita dianjurkan menutup aib. Apabila disampaikan kepada anak tersebut bahwa dia anak zina dan walinya harus wali hakim, dikhawatirkan akan menjadikan anak tersebut frustasi. Dan pihak laki-laki mungkin akan membatalkan pernikahan dan pastinya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Mohon pencerahannya Ustadz, mohon juga nasihatnya akan bahaya Wahabi dan Syiah. Syiah udah selesai karena ada ruangan Abu Bakar Siddiq. Tentang masalah itu memang berat menjelaskannya. Tapi karena ini masalah hukum, saya termasuk ustadz yang tak bisa tawar-menawar. Mungkin yang lain bisa diturunkan yang 100 jadi 90. Tapi kalau sudah saya sampaikan begitu, ya harga mati. Kalau udah sampaikan, ya sampaikan saja. Ini tidak bisa, supaya dia jelas. Mungkin awal-awalnya dia kaget, tapi nanti lama-lama paham. Gara-gara kita selalu menutup, itulah maka merajalela perzinahan ini. Kalau sudah disampaikan itu nanti memberikan efek ketakutan. Kalau dia sudah takut, dia tidak akan lakukan lagi. Jangan khawatir dia stres, jangan khawatir depresi, jangan khawatir jadi jahat. Karena yang kita sampaikan ini adalah perintah Allah. Dia itu ciptaan Allah, yang membolak-balik hatinya Allah. Kenapa kita mesti takut? Allah Ta'ala, yang kita sampaikan ini hukum Allah. Gak usah takut menyampaikan hukum Allah. Gara-gara menyampaikan hukum Allah, itulah maka orang banyak marah sama saya. Tapi nggak apa-apa. Marah dia sama saya nggak apa-apa, tapi ke depan dia akan tahu daripada kita tutup-tutupi. Bagaimana hari kiamat itu dan bagaimana menghadapinya? Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke atas. Tak perlu dijelaskan di Palu, cukup bawa ke tepi pantai yang masjid musola tenggelam. Wa idzal quburu bu'tsirat, semua yang dikubur dibangkitkan naik ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itulah persiapannya. Di saat itulah baru manusia sadar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa yang sudah kulakukan dulu? Apa yang sudah kuamalkan dulu? Jadi kematian, baca juz 30. Itulah mengapa tafsir diawali juz 30. Karena banyak di situ cerita tentang kiamat, dan cara mempersiapkan kematian itu adalah dengan banyak-banyak beramal soleh, bukan somat. Bagaimana supaya hafalan yang kita hafal ini tidak cepat hilang? Sesungguhnya tidak ada orang yang menghafal. Yang ada itu adalah orang mengulang. Adakah di antara kita yang menghafal Al-Fatihah? Enggak ada. Saya nggak pernah menghafal Al-Fatihah. Adakah di antara kita orang yang menghafal Qul Huwallah? Enggak ada. Lalu kenapa kita hafal dan nggak lupa-lupa? Karena sering diulang. Makanya murojaah. Kalau sering diulang nggak akan hilang. Dan jauhi perbuatan maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku error, kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata dia, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana caranya supaya kita bisa
bisa dengan satu amalan, bisa istiqomah satu amalan. Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik konsisten walaupun sedikit, tapi istiqomah. Tapi jangan nanti jangan gara-gara ini kamu kok sholatnya sholat Jumat terus, yang lain kok nggak sholat. Yang penting konsisten walaupun sedikit. Nah, bukan itu. Yang fardu wajib nggak bisa ditawar-tawar kalau sudah wajib. Tapi kalau kita istiqomahkan baca Al-Quran satu hari satu juz, satu hari satu lembar, satu hari satu halaman, nah, gitu. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi kenikmatan. Awalnya terpaksa, lama-lama butuh, lalu kemudian menjadi nikmat. Bagaimana caranya tidak pernah bosan menuntut ilmu sampai sekarang? Saya orangnya suka penasaran. Kenapa begini? Kenapa begini? Penasaran saya itulah yang membuat saya mesti membaca. Jadi istri saya dibilangnya, kenapa abang mencari terus? Saya bilang, saya kalau nggak ketemu jawabannya saya tak bisa tidur. Itu memang kebiasaan saya dari dulu. Kalau saya sudah ketemu jawabannya, udah saya baca, baru saya bisa tidur. Jadi kalau saya penasaran, saya cari terus. Penasaran itulah yang membuat terus mencari. Jadi sampai hari ini kalau ada orang bertanya, saya tak bisa menjawab. Saya cari terus, browsing, cari, buka kitab, cari PDF, cari, sudah ketemu baru. Jadi kalau kita merasa nyaman dengan ketidaktahuan, itulah yang membuat kita malas. Jangan merasa nyaman pada tidak tahu. Jangan berada di zona aman. Sikap apa yang dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong dan angkuh dalam jiwa? Sifat apa yang harus dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Orang yang tidak punya ilmu Al-Quran, tidak punya tahsin, tidak punya tajwid, tidak punya tahfiz, nggak bisa ngajarkan Al-Quran. Itulah mengapa adik-adik di sini aliyahnya 4 tahun, karena setahun itu tahsin, tahfiz, bahasa Arab. Jadi yang pertama bekali diri dulu. Setelah itu baru yang kedua ada peduli. Sekarang banyak orang tidak mau tahu. Mau sekolah, mau nggak sekolah, mau mabuk, mau sakau, bukan urusan saya. Setelah kita punya, yang kedua ada rasa ingin peduli menyelamatkan orang lain. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli, maka dia bukan orang Islam. Saya yakin pesantren ini dibangun karena rasa peduli. Yang ketiga, amal kita itu tidak membuat kita masuk surga. Itu yang membuat kita nanti tidak sombong. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Bangun pesantren masuk surga, enggak bisa. Lalu kenapa? Karena bangun pesantren, turun rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah kamu masuk surga. Dan orang sombong tidak dapat rahmat Allah. Pertama, siapkan bekal. Yang kedua, peduli. Setelah beramal, bukan karena amalmu kau masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Dan kalau kau sombong, rahmat Allah tidak turun. Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama, karena menurut hukum Islam di Indonesia, memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum,
walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja mah, tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir nggak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi mau diapakan lagi? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur kacau balau, babak belur, ibu cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin. Dalam satu rumah tangga ada dua akidah yang berbeda, laki-laki Muslim, perempuan tidak Islam. Si suami hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah karena masjid tersebut tidak ada. Apakah sholat sang suami itu sah Pak Ustadz? Selama lantainya suci, sajadahnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dia sholat maka sholatnya sah. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina